pagi, maaf telat 10 menit ini. Terima kasih udah hadir. Wah, sama-sama. Thank you for the invitation, doh. Iya. Gimana? Saya harus nemuin siapa ini? Nanti ada yang temenin Bu April ya. Oh iya, Pak Rudi, saya udah janjian kemarin. Iya. Halo. Satu, Mbak. Oh dari iya. Hino. Oh iya, April. Nanti palingan sama Iko, sama Mm-mm. Pak Anton. Mm-mm. Nanti kita Pak briefing Anton, Pak. sebentar Oh iya, ya, Pak. Pak Anton, Ini dari Hino. April, iya. Ini, apa dia bilang? Iya, Sra Fitria dari Oh, iya. Sayogo. April, iya. Bantu. Siap. Halo, ya April. Kontak Ibu, saya marketingnya Sayogo. Oh iya. Iya, siap. Gimana? Nanti yang temenin Bu April ada Saya. Mm-mm. ya, nanti ada tim technical dari saya, nanti Pak Hadi, jadi biar bisa tektokannya enak gitu. Oh, oke. Atau kita enakan bisa. Iya, betul. Berarti ini dijawabin di Mas aja nih, Mas Kevin nih. Satu ini. Ada lagi aja. Mbak April. Oh iya. Div head-nya Bus, ini Pak Guntur, Div head-nya Pak Bus. Guntur, Kita saya bertiga April. tim Bus. Oh gitu ya, siap. Kita udah pernah bertemu sih sama Bolpil, udah lama. Waktu di ini kalau nggak salah ya. di Excelso. Iya, betul sama si Noval, Siska. Iya, betul. Iya. 2017. So guys, setelah sempat melakukan briefing, April bersama tim Hino dan tim Sayogo Incorporate sebelum memulai acara perkenalan Hino Euro 4 yang diselenggarakan oleh PT Hino Motor Sales Indonesia bersama dealer resmi Hino untuk area Jawa Timur PT Catur Kokoh Mobil Nasional CKMN Jalan Kalianak, Surabaya, Jawa Timur. Info vlog kali ini bakalan seru dan pastinya juga bermanfaat untuk kalian semua karena akan ada banyak info-info akurat dan info-info tambahan ilmu kalau kalian pecinta bis. Dan juga penting banget nih untuk para pengusaha transportasi bis. So, jangan di skip ya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, finally aku jalan-jalan ke dealer Hino yang ada di Kalianak, Surabaya. Nah, kali ini April dapat kesempatan untuk meliput apa yang April liput? Yang April liput adalah yang terbaru dari Hino, yaitu Euro 4-nya. Dan hari ini akan ada 3 unit yang bakalan kita cobain alias road test. Tapi sebelumnya April bakalan kasih info seputaran apa aja sih yang dibahas hari ini di dealer Hino Jalan Kalianak, Surabaya. So, stay tune terus. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Let's go guys! Seperti yang kalian lihat saat ini adalah bis dengan sasis Hino RM280 ABS Euro 4, dibalut dengan bodi dari karoseri Adiputro. Di part pertama ini kita akan bahas secara lengkap tentang RM280 ABS yang memiliki keunggulan menggunakan wide air suspension dan space frame untuk desain bagasi lebih luas. Hai guys, alhamdulillah nih aku bisa ketemu sama Pak Hadi. Ya. Pak Hadi, gimana, sehat? Alhamdulillah, gimana Mbak sendiri? Aku selalu sehat. Semangat ya? Semangat, harus. Pak, aku mau nanya nih, Siap. Pak Hadi sendiri di Hino ini sendiri sebagai apa? Saya dari divisi Product Planning Division. Jadi terkait pengembangan, kemudian juga pelatihan terkait product knowledge kepada dealer, kita coba lakukan. Oke. Jadi aku bisa nanya-nanya nih tentang Boleh. RM280 Siap. terbaru dari Hino. Siap. Kita masuk ke dalam ya. Oke. Let's go. Oke, silakan Bapak dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Oh, Pak Hadi. Ya. Ini nggak usah tegang-tegang gitu. Tarik nafas dulu boleh? Oh, boleh. Orangnya cakep kayak gini ngapain tegang? Tegang sama Oke. saya ya, berdua Betul. gitu ya. Ini nggak apa-apa ya, kita buka Nggak masker apa-apa, ya, nggak apa-apa. karena kan nggak banyak orang. Betul. Nah, ini saat ini kita lagi duduk di Armada RM280 ABS. RM280 ABS. ABS. Wah, RM280 ABS. Namanya aja udah keren. Udah tangguh. Kita tangguh. Euro 4. Euro 4 apalagi, betul. Nah, aku pengen tahu nih, apa sih keunggulan dan kecanggihan dari teknologinya sendiri dari Euro 4 ini? Betul. Jadi yang pertama mungkin perkenalannya terkait Euro 4 itu apa bagi rekan-rekan subscribernya Mbak ya. Jadi Euro 4 ini adalah standar emisi gas buang yang diimplementasikan di Indonesia ini mulai April 2022. Nah, Euro 4 ini kan terkait emisi ya.
Sehingga ada beberapa komponen yang diterapkan pada engine yang harus ditambahkan sehingga emisi gas buangnya bisa lebih ramah lingkungan. Betul. Yang pertama terkait sistem bahan bakarnya. Sistem bahan bakarnya udah pasti sudah sistem common rail, mengadopsi sistem common rail. Kemudian yang kedua terkait after treatment. Jadi gas itu disaring ya, kemudian dikeluarkan sehingga emisi gas buangnya lebih ramah lingkungan. Di Hino ya kita menggunakan EGR dan DOC. Kemudian ada satu pilihan lagi terkait SCR seperti itu. Oke, itu pengenalannya dari Euro 4 Euro sendiri adalah gas buang emisi tadi ya. Betul, tujuannya Jadi agar lebih ramah lingkungan. Terus, selain lebih ramah lingkungan, sebenarnya untuk sasisnya sendiri atau armadanya sendiri, ada nggak sih kelebihannya? Ada dong, pastinya. Kalau untuk khusus di RM280 ini, kita bisa sebut dengan RM280 yang menggunakan sasis space frame. Apa sih sasis space frame itu? Biasanya istilah Bismania itu bagasinya tembus, Mbak. Dari kiri ke kanan bagasinya tembus, plong. Jadi gitu. lebih plong, lebih menguntungkan berarti? Betul. Karena kita bisa Barang masukin muatan bisa lebih maksimal. banyak. Jadi kalau ada paket pun titipan itu bisa bikin tambah duit. Jadi nggak gitu hanya ya? penumpang, tapi juga barang-barang juga ya, Bener, yang bisa lebih menguntungkan bagi para pengusaha. Jadi lebih ekonomis juga dong berarti? Pastinya lebih ekonomis. Lebih ekonomis. Terus dari masalah keamanannya sendiri, itu gimana? Bisa jelasin nggak Pak Hadi? Bisa dong. Tadi yang pertama terkait ABS ya. Jadi unit ini sudah mengadopsi sistem ABS tentunya. Jadi tentunya keuntungannya adalah lebih safety karena pada saat pengereman mendadak itu tidak mengunci secara otomatis. Gitu. Sehingga pada saat terjadi pengereman dia bisa bertahap dan tentunya prosesnya akan lebih responsif. Oke. Terus untuk ininya apa? Aku mau nanya. Kan sempet dulu tuh aku inget banget bahwa Harapan Jaya pernah punya RM380. 2 unit betul. RM380. 2 unit 380 di 2017-an. Build up-nya dari Malaysia. Nah, itu kenapa sih kalau sekarang ini kan kayak nggak happening lagi gitu? Itu permasalahannya di mana? Dan apa sih mungkin kalau nanti dijawab sama Pak Hadi, itu nggak tahu mungkin dari Harapan Jayanya nggak mau nambah lagi atau gimana? Mungkin ya. Atau tapi kalau ngomongin masalah RM380 sama perbedaan atau lebih canggihnya RM280 ini apa sih? Oke, mungkin kita klarifikasi dulu ya. Jadi 2 unit ini adalah 2 unit trial ya dari Malaysia kita datangkan ke Indonesia khusus untuk melihat intention dari customer nih. Karena kan itu masuknya ke high PS ya. Di atas 300 biasanya kan high PS. Jadi seperti itu sih. Jadi masih study, masih trial sehingga memang tidak dipasarkan secara global di Indonesia. Jadi hanya untuk trial. Kemudian terkait perbedaannya dengan RM280, tentunya dari 280 380 perbedaannya hanya di PS saja. Kalau yang tadi kan 380 high PS, kalau ini low PS yang memang secara market kan jauh lebih banyak dibandingkan dengan high PS. Berarti kalau trial seharusnya 380 juga bisa diproduksi dong? Bisa. Atau jadi belum ada peminat atau gimana? Untuk peminat ada, cuman untuk saat ini yang market yang paling banyak itu di RM280, Mbak. Dan saat ini kita sedang mengusahakan nih ke prinsipal kita di HML. HML kemungkinan ya mudah-mudahan nih 2 atau 3 tahun lagi bisa mendatangkan yang high PS. Amin. Atau mungkin sekarang di masalah harga kali ya? Ya, itu juga mungkin salah satu. Harga dengan permintaan konsumen, dengan kita pengusaha ini kan hitung-hitungannya juga lumayan detail, mungkin nggak mumpuni gitu. Bisa jadi kan? Betul, bisa jadi. Bisa jadi ya. Faktornya. Terus apalagi sih Pak? Tadi kita udah bahas masalah keamanan. Terus, kenyamanan. Apakah lebih nyaman? Pastinya. Euro 4 ini? Pastinya. Ini kan kita menggunakan RM, Romeo Mama ya. Jadi RM ini model pengganti dari RN sebelumnya. Mungkin Mbak sudah familiar dengan RN285. Jadi RN285 ini di Euro 4 discontinue, penggantinya adalah RM. Bedanya apa sih? RN itu sama-sama menggunakan air suspension, ya, balon, hanya tipenya narrow, depan belakang. Nah, kalau untuk RM ini spesial kita datangkan menggunakan tipe yang wide. Gitu. Jadi lebih stabil, otomatis nggak limbung, tentunya akan menambah kenyamanan pada saat penumpang ada di dalam cabin, Mbak. Aku harus cobain. Bener-bener nyaman apa enggak, gitu kan? Karena kan itu menurut tadi, betul. Iya kan? Nggak limbung, lebih stabil lah ya kalau dalam perjalanan gitu kan. Nah, nyaman nggak nyamannya ini sebenarnya posisi yang mana sih? Biasanya kan kita duduk itu berasa nggak nyaman itu kalau di belakang, kayak gitu kan. Tapi kalau ini bener-bener secara keseluruhan itu stabil? Secara keseluruhan, karena kan bagian belakang itu titik tumpu yang paling berat ya, bagian belakang. Nah, makanya kita dibuat wide itu hanya di bagian belakang dulu. Oke, jadi yang wide di bagian belakang, yang depan tetap sama? Masih narrow. Masih narrow, oke. Terus dari kenyamanan, keamanan, terus apa lagi? Ini penting banget ini guys. Tapi kita coba mau bahas di mana? Mau bahas di sini tetap atau kita lihat yang lain dulu? Boleh. Bebas. Tapi kita coba lihat ke depan dulu ya. Nah, kita lihat perbedaan-perbedaannya. Perbedaan dari sini dulu. Oke, guys, lanjut dulu. April lanjut ke pertanyaan spare part nih. Aku pengen tahu sih perbedaan keunggulan dari yang ada di depannya April ini, dashboard ini. Jadi apa aja? Biasanya kalau review dari Bismania itu lihat
Hino itu tidak hanya dari luar tapi dari dalam interior juga Mbak April. Bener. Ya. Biasanya terkesan old gitu ya dari sisi dashboard atau panel meternya. Nah sekarang sudah dibuat lebih modern, lebih fresh ya, agar si driver juga bisa membaca panel indikator lebih teliti. Otomatis tentunya tidak hanya kenyamanan tapi dari segi safety pun juga bisa terjaga. I see. Betul. Kemudian posisi steeringnya Mbak, ini sudah tilt and telescopic steering, jadi sudah bisa menyesuaikan dengan postur tubuh pengemudi. Postur tubuhku. Kan aku juga mengemudi. Mengemudi. Loh iya, bisa loh aku. Kamu bisa nggak nyetir bis? Kalau sasisnya aja bisa. Oh sasisnya doang. Jadi kalau udah berbentuk Berbentuk bis, belum, karena belum punya SIM C, belum punya B-nya. Oh SIM C, SIM Belum B, C. belum B. SIM B, Betul. B1 atau B2. Belum punya SIM B. Bercanda ya Mas Adi. Siap. Terus gimana Pak Adi? Nah, dari jadi- ininya sendiri sudah mengikuti postur tubuh. dari tubuh pengemudi nanti. Lalu Dari desain dashboard tadi kan lebih modern ya, lebih fresh. bener. Oh, ini tampilannya juga lebih mewah ya. Ya, Semuanya ya. Untuk bodinya sendiri kayaknya Adi Putro ini ya. body dari Adi Putro. Adi Jadi Putro. memang untuk RM ini kita coba sesuaikan dengan marketnya ya. Jadi kalau yang mendekati SHD biasanya kan familiar ke Adi Putro. Kemudian kalau yang medium kita ada satu lagi ke karoseri yang lain. Iya. Kemudian untuk RK-nya kita juga kerjasama dengan karoseri lainnya. Ada pengaruh nggak sih antara bodi sama sasis sebenarnya? Ya tentunya pastilah. Nah, kenapa kok unit dari itu- RM280 ini sendiri kalian pilihnya kok Adi Putro? Ya betul. Kita dilihat dari happeningnya, Mbak. Dari happening oke. customer, dari happening penumpangnya. Untuk segmen RM ini yang white itu lebih banyak dominan ke karoseri mana sih? Itu. Untuk RK yang lift spring dominan lebih ke karoseri mana sih? Atau lebih ada faktor kalau dengan sasis panjang sekian atau white-nya sekian itu lebih mumpuni, atau yang lebih spesifik mempunyai izin untuk membuat body itu adalah karoseri ini gitu. Ya, kalau dari segi izin semua karoseri saya rasa ada sih, dari ya? karoseri A, karoseri Tentrem, karoseri Laksana ada. Cuman tadi balik lagi sih ke happening dari customer dan penumpang. Kita lihat di situ. Oke, kalau gitu sekarang berarti yang ini udah oke nih ya. Kita udah bahas sangat semuanya oke. ya. Kenyamanan, keamanan, Ekonomis. Betul. Berarti tinggal yang spare part. Tinggal spare part. Spare part aku pengen bahas di luar karena Boleh. biar kelihatan bodinya semuanya. Boleh. Ya? Let's go. Kita keluar dulu guys. Oke, sekarang aku mau ngulik-ngulik masalah spare part. Kalau dulu kan kayaknya apa ya? Aku nggak bilang susah sih sebagai customer untuk spare partnya Hino, enggak. Hanya saja kadang kita harus menunggu, iya kan? Terus ada spare part kadang yang memang nggak langsung, ya itu tadi menunggu karena nggak standby. Agak susah gitu loh. Gimana kalau spare part Hino yang saat ini? Betul. Jadi kalau mengenai spare part dari Euro 2 ke Euro 4 itu 70% sama. 70% sama dari Euro 2 ke Euro 4, sehingga customer nggak perlu khawatir nih, nggak perlu cari spare part di toko-toko lain, cukup ke dealer-dealer Hino. Kemudian juga terkait ketersediaan, kita ada penambahan depo ya, atau gudang spare part. Ya, jadi total kemungkinan ada dari Jatake, ada dari Medan, ada Sampit, Balikpapan, dan Makassar. Kemudian juga ada 3.500 lebih outlet spare part di Indonesia untuk Hino sendiri. I see. Jadi sebenarnya aku juga mau kasih info nih guys buat yang belum tahu mungkin, karena ada juga Pak Hadi perlu diketahui sekarang kan lagi musim pengusaha-pengusaha baru yang pengen punya armada. Aku pengen dong Bu April gimana diajarin kalau mau bikin PO itu kayak gimana. Padahal kan yang pertama mental harus kuat, yang kedua ada duit. Iya kan? Terus yang ketiga yang utama adalah kita harus tahu kan apa sih istilah-istilah dari bis ini sendiri dan gimana sih cara kerjanya seperti itu kan. Seperti tadi Pak Hadi sempat bilang bahwasanya spare partnya nggak beda jauh dari Euro 2 dan Euro 3. Nah sebenarnya Euro 2, 3 ke 4 gitu kan ya. Karena kan Euro 2, Euro 3 sendiri itu sudah kita pakai di Indonesia yang notabene untuk AKDP ataupun AKAP seperti itu ya. Jadi infonya sebenarnya Euro sendiri ini adalah kayak apa ya, nama paten ya dari benua Eropa atau gimana? Betul, kalau Euro sendiri itu kita adopsi dari memang negara Eropa awalnya, inisiasi dari negara Eropa. Dan kemudian berlaku global ke semua negara termasuk Indonesia, Mbak. Seperti itu. Jadi makanya sekarang karena di Indonesia nggak ada yang mematenkan, akhirnya masuklah dirumpatkan. Oke. Nah, terkait space frame, nah ini penampakannya Mbak. Aku pengen tahu nih. Dari tadi aku gini, aku tuh selalu terpana kalau ngeliat yang ganteng-ganteng guys. Maklum single. Jadi ini space adalah space frame-nya ya. Bagasi tembus itu ya istilahnya ya.
dikasih tembus loh. Aku aja bisa main-main di sini. Bisa main bola, futsal ya, Mbak. Bisa futsal segala, bisa tidur. Juggling gitu. Berarti ini motor pun bisa masuk loh. Iya. Jika ada izinnya kemungkinan bisa. Iya, sebenarnya bisa 1, 2, 3, 4 motor guys. 4 motor dan ini benar-benar tembus. Jadi benar-benar kita itu kayak nggak bingung kan untuk naruh barang-barang kan segala macamnya. Ada halangan, ada plang di sini ya, plang sasis ya. Sekarang sudah tembus. Dan ini nggak ada, bener-bener plong. Nah kalau yang belakang sendiri nih, mungkin ada yang belum tahu sama kayak aku nih. Jadi posisi yang sasis ada di sini ini apa? Kotak besar ini ya. Kotak besar. Jadi kotak besar ini adalah kalau kita buka tangki bahan bakar. Oke. Jadi tangki bahan bakarnya kapasitasnya 350 liter, Mbak. 350 liter. Sehingga memang secara penempatan untuk saat ini yang masih memungkinkan di bagasi paling belakang. I see. Terus ada sekat apa lagi? Nggak ada kayaknya ya? Ini udah emang plong ya? Udah plong. Oke, kalau untuk apa lagi nih Mas? Tadi kenyamanan, spare part, habis itu keamanan, ekonomis, jangan lupa karena kan sudah common rail juga pastinya akan lebih efisien dibandingkan dengan tipe yang konvensional. Oke. Tuh, sama spare part lagi satu lagi, Mbak. Apa? Jadi kalau kita kan Hino tidak hanya bermain di bus ya, tapi bermain juga di truk yang mayoritas secara market share kita pasti jauh lebih tinggi ya. Karena otomatis berkaitan juga dengan spare part. Jadi terkait spare part engine, transmisi itu sama dengan truk. Jadi customer juga benar-benar nggak perlu khawatir terkait ketersediaan, terkait stok. Jadi kalau semuanya kita ada masalah nih urusan spare part, berarti dari spare partnya bis untuk ke spare partnya truk ini bisa interchangeability istilahnya. Bisa saling tukar lah ya. Wow, berarti lebih mudah guys sebenarnya. Harga juga lebih kompetitif lah. Benar. Oke. Kalau gitu untuk yang RM280 ini aku rasa udah cukup spesifik ya. Betul. Jadi kita lanjut lagi karena hari ini ada 3 unit. Ya akan kita bahas. 3 unit guys. 3 unit dari 14 varian bus, Mbak. Oh my god, serius? 14 varian bus. Wow. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Stay tune terus karena di part pertama ini kita bahas RM280. 2 unit kemudian kalian pengen tahu kan akan lanjut di part kedua. Oke. Thank you ya Pak Hadi. Kita lanjut lagi nih habis ini. Oke. Sarangi Pak, gini dulu dong. Sarangi. Well, dibalik. Hino. Dan April kasih ekstra info nih, dari interior bis RM280 ABS ini sendiri memakai karpet bis Tarabus dengan name tag-nya Elegant Grey. Lalu untuk bangkunya sendiri memakai jok dari Aldila dengan konfigurasi seat 22 dan lebih terlihat luas lagi karena model cabin bag yang terbuka. Kira-kira abis event ini siapakah yang akan memiliki unit ini ya guys?